Syarat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 2022 Universitas Sanata Dharma. Perkenalkan, nama saya Yuli Ayundari dengan nomor induk mahasiswa 221115053 pada hari Selasa 13 Desember 2022 melaksanakan praktek uji kinerja layanan bimbingan dan konseling. Berikut video yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ingin absen dulu untuk pertemuan kita kali ini ya. Siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua. Ya. Oke, hadir semua. Untuk ketua kelasnya mana? Kita doa dulu, Nak ya. Fiona. Yuk silakan Fiona. Semua siap? Berdoa. Sehat semua, Nak ya? Sehat, Bu. Oke. Hari ini kita ada kelas bimbingan konseling. Ya, Ibu akan memberikan sebuah layanan informasi. Layanan informasi terkait masalah, ada yang tahu? Terkait pergaulan, etika kalian dalam sosial atau etika dalam persahabatan. Yang mana nanti Ibu memberikan informasi ini diharapkan kalian bisa menerapkannya. Etika yang baik itu bagaimana sih dalam hubungan pertemanan, dalam kehidupan sosial kalian, ya? Kita bahas perilaku-perilaku yang bagaimana sih yang seharusnya ada dalam perkumpulan pertemanan itu, ya? Yang baiknya, yang tidak baiknya, misalkan tidak dilakukan dalam kelompok kalian. Nah, sebelum Ibu memberikan layanan informasi, Ibu sudah memberikan post-test ya kemarin, memberikan pretest ya. Bisa dibuka linknya, Nak? Kita isi dulu linknya ya. Pretestnya. Nanti ada post-testnya juga terakhir nanti setelah materi. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sebelum memasuki kegiatan inti kita, Ibu ada permainan fokus. Ya, permainan fokus. Tepuk semangat. Tapi tepuk semangat yang kalian tahu apa? Semangat, tepuk semangat gitu ya. Tapi ini berbeda. Tepuknya kita hanya bermain tepuk. Yang bagian sini
Ibu coba yang kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompok 1. Ya, satu kali coba. 1, 2, 3. Oke, yang ini. Beda ya, ada 3 variasi bunyi. Oke, sekarang ditunjuk kelompok 1, 2, 3 secara acak dan cepat. Oke, bisa 2 kali ya. Coba 1, 2, 3. Siap? Sudah siap? Kelompok. Ibu tunjuk aja langsung ya berarti ya. Sekarang cukup 1 kali aja, tapi harus kencang. Ibu acak harus bisa siap. Ini belum acak ya. Nah, jadi ibu tunjuk harus tepuk tangan. Ya, yang itu harus bisa tepuk tangan. Lebih cepat lagi bisa? Tuh, fokus. Yang tepuk tangan sama ibu tunjuk tepuk tangan yang ini, berarti tidak fokus. Ya. 1, 2, 3. Ragu-ragu ini kamu dua. Ayo, fokus. Perhatikan tangan ibu. Sekali lagi. Tunjuk kelompok ini tepuk tangan, tunjuk kelompok ini tepuk tangan, yang situ juga tepuk tangan. Oke, sekarang kita masuk ke inti. Nah, yang inti ini tentang etika. Etika itu seperti apa sih? Nah, yang kalian ketahui perilaku. Terus ada yang lain etika apa? Sifat, perilaku. Iya, bagus. Yang lain? Sama ya, sikap ya, perilaku. Itu etika itu penting dan penting. Harus ada dalam kehidupan pribadi kita. Ya, etika yang bagaimana yang harus ada? Terpuji. Harus etika yang baik. Apakah sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada sebagian sudah. Khususnya dalam pertemanan ada saja yang sudah menerapkan. Bagian. Nah, jadi yang merasanya kok kayaknya aku kurang beretika nih dan teman-teman saya enak aja gitu, nggak perhatiin perasaan teman. Nah, untuk beberapa menit ke depan ini kita bahas ya. Yang harusnya kalian lakukan itu seperti apa sih dalam pertemanan atau dalam lingkungan kalian? Bukan hanya pertemanan ya, entah itu sama orang yang lebih tua dari kalian atau yang lebih muda dari kalian, kalian harus tetap menunjukkan etika yang baik. Ya, Nak ya? Oke. Ibu membentuk 2 kelompok. Ada kelompok aksi dan ada kelompok pengamat. Kelompok aksi kemarin sudah Ibu tunjuk orang-orangnya ya, Nak ya, sudah kita diskusikan. Hari
Hadir semua kelompok aksi? Hadir. Oke, hadir ya. Silakan kelompok aksi mengambil tempat. Kita akan melakukan teknik role play, di mana teknik itu kalian melakukan adegan yang seharusnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang lain sebagai kelompok pengamat. Kelompok pengamat siap? Kalian tugasnya mengamati. Jangan ada yang bengong, ya. Harus fokus mengamati. Oh ini yang seharusnya bagus. Oh ini yang dia harus diperbaiki dalam hubungan sosial, gitu ya. Dicatat boleh. Atau direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok aksi maju ke depan. Kalian dikasih waktu untuk menyiapkan tugasnya. Ayo, silakan. 5 orang ya tanya kemarin ya. Yuk. Silakan komen. Pada suatu hari, di suatu lingkungan sekolah terdapat sebuah persahabatan yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Hai kalian semua. Hai. BTW kalian dapat peringkat berapa nih? Oh ya, udah berperingkat 1 lagi loh. Wah, selamat ya. Ya, makasih. Selamat berasa ya. Ya. Ya, makasih. Bentar ya, saya ada urusan. Dadah semua. Setelah Devita pergi, teman-temannya pun membicarakannya. Bisa juara 1. Kayak tidak mungkin nggak sih? Kalian tidak boleh begitu. Dengan yang belajar, kami tahu dia belajar. Kan siapa kalian? Ya sama guru kan campur. Boleh kayak gitu. Betul. Pasti dia banyak cari muka. Kayaknya cari muka sama guru lah caper biasa. Gak mungkin cuma gara-gara belajar kan? Kita kan juga belajar kan? That's right. Dari ke 1. Kalian mestinya sadar diri. Ya. Jadi wajar berperingkat 1 karena dia rajin belajar. Walaupun kan gimana sih? Mari, bisa pergi. Tak lama kemudian, Brenda dan Ayah pun menghampiri Devita. Kok menyendiri? Sepertinya mereka berdua tidak suka sama aku gara-gara mereka. Kamu yang satu. Iya. Ya, kayaknya kita tuh terlalu berlebihan nggak sih sama Devita? Kayaknya juga nggak. Aku kita harus minta maaf dah. Tapi aku nggak mau minta maaf. Jadi udah banyak bantu kita, Mira. Tapi kan kita kemarin udah ngasih dia buku. Masa kita harus ngasih dia yang lain sih? Dia kan udah ngajak kita pergi kelompok, tapi emang kita yang nggak mau. Itu saya juga sih. Udah ngasih. Akhirnya pun Viana dan Mira meminta maaf kepada Devita. Dev, mau minta maaf. Minta maaf kenapa? Gara-gara dia kau. Baru maaf Dev. Kalau tidak apa-apa, tidak maafin dari dulu. Ayo sih Dev, lanjut lagi ya. Gitu dong semestinya. Bagus kalian sadar. Semoga persahabatan kita aman, tentram, dan damai ya guys. Amin. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, begitu anak ya. Itu adalah contoh salah satu gambaran dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pergaulan, dalam pertemanan. Nah, yang tadi yang lainnya mengamati atau enggak? Mengamati ya. Oke, sekarang apa yang ditanya ya? Apa yang kalian nilai apa yang kalian dapat dari drama tersebut, dari adegan tersebut? Yuk. Ya Suci? Nilai apa Suci yang dapat Suci? Suci dapat pelajaran apa dari adegan tersebut? Ya Suci? Siapa? Lala? Oke, boleh Lala? Nah, pelajaran yang itu kalau misalnya teman tuh memperoleh sesuatu itu kita
harus bersupport yang dia capai, hasil yang dia capai, tidak boleh ngomong di belakang. Nah, iya. Jadi kita harus mensupport. Apalagi itu positif ya. Kita harus membantu teman kita, mensupport teman-teman yang positif. Justru yang negatif seperti contoh siapa tadi? Fiona sama Mira. Patut nggak dicontoh itu, Nak? Nah, itulah etika yang tidak baik. Dan etika yang baiknya tadi siapa ya perannya tadi? Naya dan Renda. Dia adalah pihak yang netral, yang menyatukan. Oke, dari bagus pendapat dari si Lala. Dari yang lain, coba ibu mau dengar dari yang lain. Yuk. Kira apa lagi yang bisa kalian petik dari adegan tersebut? Atau mungkin dari kelompok aksinya boleh deh. Bagaimana perasaan kalian saat melakukan adegan itu? Renda? Naya? Bagaimana, Nak? Yang kelompok aksi nih? Kayak dalam pertemanan Oke, kita kita. kayak ngakuin lawan dewek. Mana Mira? Kayak dalam pertemanan itu kita tidak baik, kita tidak boleh ngatuin kawan sendiri dari belakang. Ya, kita tidak boleh membicarakan teman dari belakang. Ya, seharusnya kita bagaimana? Harusnya kita mensupport teman kita kalau tidak ada kesalahan. Harus mensupport ya. Sama ya dengan pendapat Lala tadi, kita harus saling mensupport dalam hubungan pertemanan ya. Ya Bu. Oke, di sini Ibu akan memberikan sedikit pengayaan materi. Bisa dilihat? Oke, kita mulai ya. Etika adalah suatu sikap santun, aturan yang mengatur hubungan antar kelompok manusia, ya Nan, ya. Jadi seperti adegan tadi, etikanya yang bagaimana yang harus ada nggak rasa sopan santunnya tadi itu dalam adegan tadi? Sopan santun. Bagaimana Mira? Kalau yang terlalu jahat tadi, Ya perilaku etikanya kurang ya. Lalu diluruskan oleh pihak netral. Ya. Oke. Yang berada dalam pergaulan. Silakan baca nomor satunya. pergaulan persahabatan hubungannya ada kesamaan yang didasari adanya kesamaan di antara mereka. Ya, seperti tadi itu adalah persahabatan ya, bentuk kelompok pertemanan. Terus yang nomor dua Nak. Pergaulan percintaan menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul lebih akrab dengan lawan. Ya, karena di masa-masa kalian ini kan juga ada mengenal lawan jenis, mulai merasakan ketertarikan lawan jenis ya. Oke. Yang ke selanjutnya, cara membina persahabatan. Oke, nih caranya Nak. Belajar menghargai, ya, belajar menghargai. Kayak tadi menghargainya ada nggak Nak? Nggak ada ya. Jadi harus contohnya, contoh langsung dari kalian coba menghargai. Bisa mengasihkan contoh mungkin, oh pernah ada pengalaman nih dalam pertemanan kalian, menghargainya kayak mana bentuknya? Oh, boleh salah satunya sharing di ibu, teman-temannya juga. Kayak di dalam debat kayak gitu menghargai pendapat lawan. Iya bagus. Berarti kalian debat di kelas nih misalnya. Jadi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain dari kelompok lain. Benar nggak ya? Oke. Contoh yang lain lagi. Ayo. Contoh dari belajar menghargai. Ya. Biasanya kita kan ngobrol dengan kawan yang lain presentasi. Oke.
menghargai ya. Jadi teman kalian sedang di depan menjelaskan, menerangkan seperti ibu sedang menerangkan, kalian harus bisa menghargai. Menghargainya apa? Menyimak, memperhatikan, itu menghargai ya. Selanjutnya yang kedua, belajar menghormati ya. Yang ketiga, Mempunyai sikap mau mengerti. mengerti. Nah, kalian mau mengerti enggak sesama kalau dalam persahabatan? Nah, yang kadang tidak itu yang harus dibuang. Jadi kita harus mengerti ketika teman mungkin tidak bisa hadir dalam kalian kerja kelompok, mungkin kalian harus mengerti mungkin apa ya penyebabnya. Misalnya itu salah satunya ya. Terus yang keempat, Mau memberikan ujian. nah, sering tak Nina? Sering. Kalau dalam teman sering uji dah? Sering. Contohnya, ayo, Alia. Gimana nak? Ya, jadi kalau temannya berhasil ya, terus mendapatkan prestasi, kita harus memuji. Oh iya, selamat ya. Kayak tadi nih, siapa nih? Tadi adegan Devita. Devita dapat peringkat 1. Kalian harus memberikan pujian, semangat, gitu ya, selamat. Bukannya kebalikannya seperti dari kelompok Mira dan Fiona tadi, yang justru memberikan kritikan. Itu ya, tidak harus benar. Selanjutnya, Mau memberikan motivasi. motivasi tadi ya, ujian dan motivasi itu ya harus. Nomor 6, Tidak bercanda keterlaluan menjadi pendengar baik. Ya, kalau bercanda jangan keterlaluan. Apa penyebabnya kalau bercanda keterlaluan nak? Ayo. Hati-hati. Hati, ya. Jatuhnya ujung-ujung nanti ke bully. Ya. Ya, ini sangat tidak diperkenankan, tidak boleh. Ya. Lanjut. Saling menghormati. Saling menghormati, ya nak ya. Oke. Jadi harus saling percaya juga ya nak ya. Selanjutnya ada yang namanya etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan, yaitu baik. Dua, Bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, tuh, kalau teman kita punya semangat yang tinggi dalam belajar, tuh harus kita jadi semangat juga. Kita bertemanlah dengan orang-orang yang selalu positif. Kita akan terbawa positif. Ya, kebalikannya juga kalau kita berteman dengan orang-orang yang sering membawa kita ke arah yang buruk, kita akan terbawa juga. Ayo, ada nih Diana nih ketawa-tawa. Kenapa nih? Pengalaman kayaknya nih. Ayo, ada pengalamannya boleh cerita. Ayo. Ya, jadi sudah paham ya dari sini ya. Saya harus cari teman yang membawa hal yang positif. Yuk, yang selanjutnya. Kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Ya, saling membantu. Kalau temannya mungkin lagi sakit, ya dijenguk atau diberikan diberikan ini, oh ada PR nih. Nah ini kasih tahu ke temannya yang tidak sekolah tadi. Itu adalah bentuk suatu saling membantu ya kan? Ya. Selanjutnya nomor 4. Kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai antara teman kelompok. Tuh saling menghormati, menghargai ya. Terus yang nomor 5, Jadilah sikap solidaritas semua di antara teman seperti solidaritas kepada teman yang kehilangan tawuran. Jadi ini kalian harus solid dalam berteman gitu ya. Ke hal-hal negatif itu kalau bisa jangan dilakukan. Kasih konfrontasi atau penolakan gitu. Jangan dong lakukan hal yang itu kan baik. Jadi harus saling mengingatkan ya intinya ya. Jadi perilaku yang tidak sesuai norma, yang tidak sesuai norma itu jangan diikuti. Oke ya, itulah etika yang harus diperhatikan dalam hubungan pertemanan atau sosial kalian. Selanjutnya, coba kalian buka link yang
bagian LKPD. Nah, LKPD ada. Silakan kalian isi sesuai dari apa yang kalian bisa tangkap dari penjelasan ibu. Oke, sudah selesai LKPD-nya, Nak? Sudah, Bu. Nah, dari LKPD-nya ada 2 pertanyaan ya. Pertama, uraikan bagaimana pemahaman kalian dan Anda terhadap etika pergaulan teman sebaya. Yuk, salah satu dari kalian siapa yang mau? Oke, Aulia. Pemahaman kami terhadap teman sebaya misalnya kayak saling menghargai perasaan dan perkataan tuh harus dijaga sama teman, Saling menghargai. terus sopan, terus saling menolong, Iya. saling melindungi dari hal-hal yang negatif. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Ya, sama teman kita harus sama, tidak ada sombong. Oke, tenang ya, catat tuh. Ya, Bu. Tetap kita mau lihat ya. Jadi kita harus saling menghargai ya, saling tolong menolong ya, Aulia ya. Selanjutnya kelompok berapa yang tadi? Dan ini yang sudah ya, kelompok sebelah sini lagi lah, yang mau dengar suaranya. Nomor 2, setelah mengamati dinamika kelompok tadi, dinamika kelompok adegan tadi Nak ya, dan penjelasan dulu silahkan kalian menganalisis etika yang bagaimana yang harus diperhatikan dalam pergaulan. Coba, siapa yang mau? Oke, Rina. Dalam bergaul itu tuh harus memiliki etika dengan teman, seperti tidak boleh bercanda terlalu berlebihan, terus selalu saling menghormati dan saling menghargai, terus sering memberi pujian terhadap teman, kemudian memiliki sikap toleransi yang tinggi. Oke, bagus sekali. Kira-kira bisa nggak diterapin, Nak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Harus bisa ya? Bisa. Jadi kita dalam berteman itu harus bisa saling menjaga tadi. Harus saling toleransi kata bagaimana ya. Terus saling memuji ya, harus saling memperingati. Kalau temannya ada yang salah, harus saling diingatkan. Ya? Oke. Kasih semangat dulu. Tepuk semangat. Pasti bisa. Kita bisa. Sukses. Lagi. Pasti bisa.
kita bisa sukses. Tepuk semangat. Pasti bisa. Kita bisa. Sukses. Kita sudah berada di penghujung, sudah di akhir materi kita. Ya, apa saja yang sudah kalian dapat dari materi ini, nak? Siapa yang bisa melihat kesimpulan kita hari ini? Lala, boleh, oke? Dari awal Lala, kita sudah melakukan apa saja? Jadi kesimpulan dari materi kali ini tuh dari tadi yang apa dinamika kelompok adegan tadi dapat disimpulin kita sesama kawan tuh harus saling menghargai pencapaian kawan, kelakuan kegiatan positif kawan tuh harus disupport, tidak boleh ngeburu-buru kawan di belakang, pokoknya ngebantu kawan sebisa kita gitu. Nah, tidak boleh kayak ngejatuhin kawan lah gitu. Jadi itu kesimpulannya hari ini ya, kita sudah memahami, sudah paham belum, nak? Etika yang harus ada dalam pertemanan itu bagaimana, yang tidak boleh itu yang bagaimana, yang harus dibuang jauh-jauh etika buruknya yang bagaimana. Jadi kita mulai hari ini terapkan, mulai hari ini kita terapkan hingga seterusnya ya, nak ya, menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan hal-hal yang positif untuk lingkungan kita dalam pertemanan, dalam masyarakat. Etika yang baik itu harus kita terus pupuk dan jaga sehingga pertemanan, hubungan sosial akan terjalin dengan erat dan lama. Ya, nak ya. Oke, terima kasih waktunya untuk anak-anak ini semua, karena tadi sudah di awal di awal tadi sudah ada pretest, di akhir ini juga melakukan post test. Silakan anak-anak ibu buka link post testnya ya. Sudah ada? Sudah. Ya. Sudah ya, karena kita sudah di akhir, boleh ketua kelasnya berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Ya, silakan. Semua siap?